Materi kelima kita menyusul ini tentang untuk efek-efek tertentu visual dari suatu tampilan. Boleh kita intip aja, boleh. Ini masih dalam keterangan-keterangan mengetahui ini disebut apa, elemen ini disebut apa gitu. Story text ini lebih ke story text. Sementara yang ingin saya jelaskan di minggu depan itu hubungannya dengan ini. Ini saya sudah ancang-ancang ke sini. Mudah-mudahan bisa ada. Ini dia. Nah, saya akan menjelaskan bahwa dalam satu bingkai halaman surat kabar bisa dalam komposisi itu diikuti oleh horizontal foto, menggunakan one vertical foto. Itu balik lagi seperti di semester yang lalu, yang waktu itu kita mempraktekkan kalau foto vertikal digabungkan dengan foto horizontal seperti apa. Nah, itu kita praktekkan sebagai elemen di surat kabar. Ya. Nantinya seperti itu. Saya sekedar menunjukkan suatu materi yang mungkin saya mengambil dari mana sih gitu ya. Saya belajarnya dari sini, referensinya. Mungkin saya tunjukkan. Nggak kebaca ya. Ini adalah newspaper handbook. Newspaper handbook ini dia. Saya geser seperti ini. Newspaper handbook. Kemudian ada pembelajaran yang sifatnya sangat menarik. Misalnya saya ambilkan dari sini saja dulu. Oke. Mungkin ini nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Nah, ini adalah salah satu pembelajaran mendasar kalau kita membuat surat kabar seperti ini. Harus memahami kapan kita menggunakan foto dan teks, antara foto dan teks itu diseimbangkan. Seberapa banyak foto itu memakan kolom ke samping, seberapa banyak memakan kolom ke bawah, misalnya gitu. Nah, semuanya dipertimbangkan. Nah, pendampingnya misalnya ada foto kecilnya, itu diletakkan di mana, di kolom yang keberapa, itu menjadi pertimbangan tersendiri. Saya akan mencoba gambaran sebelum saya sudahi. Misalnya seperti ini. Ketika kita dapat foto menggunakan 3 kolom, 1, 2, 3, misalnya gitu ya. Fotonya itu 3 kolom dia menggunakan. Supaya lebih konkret ini saya perhatikan dulu. Ini sebagai gambaran kurang lebih aja ya. Lalu bagaimana dengan foto-foto yang lain? Apakah dia akan menggunakan format yang sama bentuknya? Misalnya, dia tetap menggunakan yang horizontal. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh.
gitu. Tapi ada yang sistemnya itu dia menggunakan dikombinasi dengan foto yang horizontal, yang vertikal. Ya. Kalau dia menggunakan kombinasi dengan yang vertikal, dia akan lebih enak dilihat. Misalnya seperti itu. Ya, jadi bagaimana perbandingan antara yang besar dengan yang kecil sejauh mana gitu? Nah, kan nggak boleh kita menggunakan yang sama-sama besar seperti ini. Maka tidak ada penekanan nantinya. Penekanannya di sini apa di sini itu bingung orang. Nah, kalau di sini sudah seperti ini alangkah baiknya ini mengalah, diperkecil, sehingga tapi ya jangan tanggung. Kalau seperti ini kan tanggung, seperti ini tanggung. Nah, alangkah baiknya dia memakan sebagian saja. Misalnya dia akan menggunakan di sini nanti dengan catatan ini turun, ini akan text wrap di sini nanti. Dia memakan sebagian ruangannya seperti ini. Nah, gitu. Oke, ini memakan setengahnya saja, setengah kolomnya dia, itu boleh. Oke lah. Minggu depan kita akan melatih seperti itu. Kepekaan kita dalam satu halaman majalah surat kabar ini melihat dari kolom yang ada, teks yang ada. Sekali lagi dominannya adalah selalu dominan teks, gitu ya. Nah, baru kemudian bagaimana komposisi antara vertikal dengan horizontal, horizontal dengan vertikal, itu akan kita buat, akan kita pelajari. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Boleh. Kalau mau ada pertanyaan. Barangkali kamu penasaran, pernah diajak ngobrol soal surat kabar oleh dosen yang lain, dan kamu penasaran belum tahu soal apa misalnya gitu. Boleh, silahkan. Saya Kak, ya. Pak, sebenarnya tuh untuk media koran itu kan sering dicontoh-contohin juga ya sama dosen-dosen lain, kayak pengadaan bahan berita, kemudian penulisan berita sering dicontoh-contohkan. Cuman sekarang itu kan lebih kepada media online ya Pak ya. Nah, jadi kayak gimana ya, kita tuh kayak mau mempelajari tentang koran, tapi kita juga harus bertransformasi ke media digital gitu Pak. Itu gimana ya Pak? Soalnya kan Melan kan udah zaman milenial ya Pak ya. Mungkin untuk koran di daerah saya aja jarang ada koran Pak, jujur. Waktu itu pernah ada bikin clipping mata kuliah Ibu Maida, saya nyari koran Pak sampai dikirim dari Jakarta sama teman-teman, terus sama sekali nggak ada tukang koran. Ada tukang koran satu, itu pun dia lagi sakit stroke, sudah nggak bisa kirim koran lagi. Jadi bingung gitu dapat referensi koran tuh dari mana gitu sekarang ini, soalnya udah mulai bertransmisi gitu. Oke, ya itulah kondisinya. Tapi kebangetan dia ngasih tugas itu, nggak ngeliatnya juga. Saya mau cerita sedikit ya, tapi terlalu ekstrim. Tapi itu merendahkan profesi yang lainnya ya. Kalau kita ngomongin ini, kita setelah kayak merendahkan profesi lainnya. Sebenarnya printing is dead. Sekarang ini media cetak itu udah mati, terutama koran, majalah, udah nggak ada masanya lagi untuk kembali, nggak mungkin karena udah mati. Kita tidak bisa melawan zaman, tidak bisa melawan arus dari gelombang budaya masa kini, budaya kalian gitu. Semuanya itu sudah di jagat maya semuanya. Kalau kamu mempelajari tentang beritanya kan sama. Kalau menurut saya, inti dari semua yang berkaitan dengan dunia jurnalistik itu kebahasaan kalau menurut saya. Sementara kebahasaan itu di era internet nggak bakalan mati gitu loh.
nggak bisa tergantung kita, itu tidak bisa digantikan, ilmunya juga tetap, tinggal ketika kita menyesuaikan dalam konteks kemampuan kalian dalam berinteraksi di media online, itu tinggal menyesuaikan dengan medianya saja. Kalau beritanya kan sama, cara mencari beritanya sama, cara menyusun beritanya sama, cara mendapatkan juga sama gitu. Tapi konteks ketika kamu akan mengemas, artinya kan kemasan itu bisa macam-macam. Saya kasih tahu gini, new media dengan sosial media itu beda. Kalau kamu menyebutkan new media, itu ada Twitter, ada Facebook, ada apa lagi? Ya sejenisnya itulah, ada Facebook, ada Twitter, Ada TikTok mungkin, Pak? ya termasuk itu. Nah, ketika kamu menyadari berita itu akan kamu share ke sana, itu nanti tinggal menyesuaikan kemampuan kamu. Misalnya kalau itu ada gambarnya, kamu menyesuaikan gambarnya supaya nanti ketika di download oleh orang misalnya, itu nggak kelamaan muter-muternya, berarti kan kamu harus mengkompres dari muatan gambarnya supaya mudah